Selamat datang di channel MI Kusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, santri-santri MI Kusiah Kudus kelas 5 ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam sehat walafiat. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita membaca suratul Fatihah. Semoga kita diberikan kelancaran dan kemudahan dalam belajar. Al-Aniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin. Mengawali materi tematik kelas 5 MI Kusiah, yaitu tentang organ gerak hewan dan manusia. Alat gerak hewan dan manusia. Seperti kita telah ketahui bersama bahwasanya makhluk hidup pasti bergerak. Apa itu bergerak? Ya, berpindah tempat sebagian maupun seluruh tubuh. Alat gerak pada hewan dan manusia terdiri dari dua macam. Yang pertama disebut alat gerak aktif, yaitu otot. Ya. Otot disebut alat gerak aktif karena dapat bergerak. Ya. Yang pertama alat gerak aktif yaitu otot. Yang kedua alat gerak pasif yaitu tulang. Tulang disebut alat gerak pasif karena tanpa gerakan otot, tulang tidak dapat melakukan gerakan. Ayo, siapa yang bisa memberikan contoh bergerak? Ya, betul, berjalan, ya, berlari, berenang, melompat, dan lain-lainnya. Selanjutnya materi kedua tentang bahasa Indonesia, tentang pengertian ide pokok. Informasi utama disampaikan melalui ide pokok teks. Jadi setiap ada bacaan pasti ada informasi yang disampaikan. Ya, informasi utama yang disampaikan itu disebut ide pokok. Ide pokok sendiri merupakan inti atau dasar permasalahan suatu teks. Jadi ide pokok adalah inti dari suatu bacaan. Ide pokok dalam teks sering juga disebut sebagai pokok pikiran atau gagasan utama. Karena apa? Karena berisi gagasan dasar dari penulis. Cara menentukan ide pokok adalah yang pertama, bacalah teks dengan seksama secara menyeluruh. Yang kedua, carilah kalimat utama dari teks tersebut. Ide pokok biasanya dijumpai pada kalimat utama. Sedangkan kalimat utama itu terdapat pada awal kalimat, awal paragraf. Perhatikan contoh
Bacaan teks berikut. Gurita, judulnya gurita. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Selain itu, gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Gurita menggunakan gerakan pendorong jet untuk bergerak cepat dan berenang jarak jauh. Nah, kalimat utamanya tadi terdapat pada awal paragraf, yaitu gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Ide pokoknya apa? Ya, ide pokoknya itu gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Sampai sini paham? Paham ya kan? Nah, selanjutnya nanti Pak Asor akan memberikan sedikit evaluasi penilaian melalui grup WhatsApp. Bisa disimak dengan baik. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.